seorang pemimpin di sebuah gereja Kristen. Dia dipenuhi dengan gagasan, tidak mau menyelidiki pekerjaan baru Tuhan, dan berusaha keras untuk menutup gerejanya. Kilat dari timur berkata Tuhan telah datang kembali. Dia sedang melakukan pekerjaan dan mengucapkan firman baru. Mereka berkata Tuhan telah kembali sebagai perempuan. Kurasa Tuhan tak akan melakukan hal itu dan ini bukan jalan yang benar. Untuk membuat saudara-saudari menjauhi kilat dari timur, aku mengarang kabar bohong seperti yang pemimpin gereja perintahkan. Lalu secara kebetulan, dia bertemu dengan anggota gereja Tuhan yang Maha Kuasa yang memberitakan Injil. Aku beritahu mereka, pekerjaan dan firman Tuhan ada dalam Alkitab, dan kita harus mengikutinya dalam iman kita. Perkataan kalian tak ada di Alkitab, aku tak bisa menerimanya. Apa tanggapan mereka tentang perkataanmu bahwa semua iman harus memiliki dasar Alkitab? Saudara Wang berkata, kau berkata kita harus mengikuti Alkitab. Jadi maksudmu Tuhan tak mampu melakukan pekerjaan yang tak punya dasar Alkitab? Ku jawab dengan yakin, ya. Lalu dia bertanya, menurutmu mana yang lebih dulu, Tuhan atau Alkitab? Ini membuatku tercengang. Selama menjadi orang percaya, tak pernah terpikirkan hal itu. Aku berpikir dan menjawab, tentu saja itu Tuhan. Saudara Wang berkata, benar. Alkitab adalah catatan sejarah pekerjaan Tuhan, kesaksian pekerjaannya pada zaman hukum Taurat dan zaman kasih karunia. Perjanjian Lama mencatat pekerjaan Tuhan di Israel, dan Perjanjian Baru mencatat pekerjaan Tuhan Yesus pada zaman kasih karunia. Jadi pekerjaan Tuhan lebih dulu ada, lalu diikuti dengan kitab suci. Pekerjaan Tuhan didasarkan pada rencana pengelolaannya, bukan Alkitab. Lalu dia membacakan bagian firman Tuhan yang Maha Kuasa. Selama masa Yesus hidup, Yesus memimpin orang Yahudi dan semua orang yang mengikutinya selaras dengan pekerjaan Roh Kudus di dalam dia di saat itu. Dia tidak menggunakan Alkitab sebagai landasan dari pekerjaannya, tetapi bicara sesuai dengan pekerjaannya. Dia tidak memedulikan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Dia juga tidak mencari jalan untuk memimpin pengikutnya di dalam Alkitab. Sejak dia mulai bekerja, dia menyebarkan jalan pertobatan, kata yang sama sekali tidak disebut di dalam nubuat Perjanjian Lama. Dia bukan saja tidak bertindak sesuai dengan Alkitab, tetapi dia juga membuka jalan yang baru dan melakukan pekerjaan baru. Dia tidak pernah merujuk pada Alkitab ketika berkhotbah. Selama zaman hukum Taurat, tidak ada orang yang pernah bisa melakukan mukjizatnya dalam menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan. Demikian pula pekerjaannya, ajarannya, otoritasnya, dan kuasa firman-Nya melampaui siapapun selama zaman hukum Taurat. Yesus hanya melakukan pekerjaan yang lebih baru, dan meskipun banyak orang mengutuknya dengan menggunakan Alkitab dan bahkan menggunakan Perjanjian Lama untuk menyalibkannya, pekerjaannya melampaui Perjanjian Lama. Jika tidak demikian, mengapa orang-orang memakukannya ke kayu salib? Bukankah karena Perjanjian Lama tidak mengatakan apapun tentang ajarannya dan kemampuannya untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan? Pekerjaannya dimaksudkan untuk membuka jalan baru, bukan untuk sengaja melawan Alkitab atau sengaja membuang Perjanjian Lama. Dia hanya datang untuk melakukan pelayanannya, untuk mendatangkan pekerjaan baru bagi mereka yang merindukan dan mencari Dia. Dia bukan datang untuk menjelaskan Perjanjian Lama atau menegakkan pekerjaan dari masa Perjanjian Lama.
Pekerjaannya bukanlah dimaksudkan untuk melanjutkan perkembangan zaman hukum Taurat, karena pekerjaannya tidak mempertimbangkan apakah Alkitab itu digunakan sebagai landasan pekerjaan itu. Yesus hanya datang untuk melakukan pekerjaan yang harus dia lakukan. Dengan demikian, dia tidak menjelaskan nubuat-nubuat dari Perjanjian Lama. Dia juga tidak bekerja menurut firman Perjanjian Lama dari zaman hukum Taurat. Dia mengabaikan apa yang dikatakan oleh Perjanjian Lama. Dia tidak peduli apakah Perjanjian Lama selaras atau tidak selaras dengan pekerjaannya, dan tidak peduli pada apa yang orang lain ketahui tentang pekerjaannya atau bagaimana mereka mengutuk pekerjaannya. Dia hanya terus melakukan pekerjaan yang harus dia lakukan, walaupun banyak orang menggunakan nubuatan para nabi Perjanjian Lama untuk mengutuknya. Bagi orang-orang, pekerjaannya sepertinya tidak punya dasar, dan banyak dari pekerjaannya yang tidak selaras dengan catatan dari Perjanjian Lama. Bukankah ini kekeliruan manusia? Apakah doktrin perlu diterapkan pada pekerjaan Tuhan? Dan haruskah pekerjaan Tuhan selaras dengan nubuatan para nabi? Lagi pula, mana yang lebih besar, Tuhan atau Alkitab? Mengapa pekerjaan Tuhan harus selaras dengan Alkitab? Apakah Tuhan tidak punya hak untuk melampaui Alkitab? Tidak bisakah Tuhan meninggalkan Alkitab dan melakukan pekerjaan lain? Mengapa Yesus dan murid-muridnya tidak memelihara hari Sabat? Jika dia harus bertindak dengan mempertimbangkan hari Sabat dan sesuai dengan perintah-perintah Perjanjian Lama, mengapa Yesus tidak memelihara hari Sabat setelah dia datang, tetapi malah membasuh kaki, menutup kepala, memecah roti, dan minum anggur? Bukankah semua ini tidak tercantum di dalam perintah Perjanjian Lama? Jika Yesus menghormati Perjanjian Lama, mengapa dia meninggalkan doktrin-doktrin ini? Engkau harus mengetahui mana yang ada lebih dahulu, Tuhan atau Alkitab. Sebagai Tuhan atas hari Sabat, tidak bisakah dia juga menjadi Tuhan atas Alkitab? Setelah membacanya, Saudara Wang bersekutu. Tuhan Yesus melampaui hukum Taurat Perjanjian Lama untuk melakukan pekerjaan zaman kasih karunia. Dia punya tuntutan dan penerapan baru bagi umat manusia. Seperti tidak memelihara hari Sabat, mengampuni orang 70 kali 7 kali. Orang-orang melihat ini tidak sesuai dengan hukum Taurat Perjanjian Lama. Ini memperlihatkan pekerjaan Tuhan tak dibatasi oleh kitab suci. Saat murid-murid Tuhan Yesus melihat pekerjaan dan firman-Nya penuh kuasa dan otoritas, dan pasti berasal dari Tuhan bukan manusia. Mereka mengikut Tuhan. Mereka tak dibatasi perkataan harfiah kitab suci, tapi mencari pekerjaan Roh Kudus dan mengikuti jejak langkah Tuhan. Jadi, jangan menilai pekerjaan Tuhan berdasarkan kitab suci, tapi harus mengenal Tuhan melalui firman dan pekerjaannya. Dari persekutuannya dapat kupahami bahwa Alkitab hanyalah catatan sejarah, bukan dasar pekerjaan Tuhan. Telah lama aku menjadi pengkhotbah, tapi tak kupahami hubungan antara Tuhan dan Alkitab. Sudah kudengar khotbah di mana-mana, dan belum pernah mendengar hal seperti itu. Kukira pekerjaan dan firman Tuhan berada di dalam Alkitab, dan jika menyimpang berarti tak percaya Tuhan. Aku begitu bodoh. Lalu saudara Si membacakan lagi firman Tuhan yang Maha Kuasa. Selama bertahun-tahun, sarana kepercayaan tradisional orang adalah dengan membaca Alkitab. Meninggalkan Alkitab artinya tidak percaya kepada Tuhan. Meninggalkan Alkitab berarti murtad dan sesat. Dan bahkan ketika orang membaca buku-buku lain, landasan dari buku-buku ini haruslah merupakan penjelasan isi Alkitab. Dengan kata lain,
Jika engkau percaya kepada Tuhan, engkau harus membaca Alkitab, dan selain Alkitab, engkau tidak boleh memuja buku lain yang tidak ada kaitannya dengan Alkitab. Jika engkau melakukannya, artinya engkau mengkhianati Tuhan. Sejak adanya Alkitab, kepercayaan orang kepada Tuhan adalah kepercayaan kepada Alkitab. Alih-alih mengatakan bahwa orang percaya kepada Tuhan, lebih tepat mengatakan bahwa mereka percaya kepada Alkitab. Daripada mengatakan bahwa mereka telah mulai membaca Alkitab, akan lebih tepat mengatakan mereka telah mulai percaya pada Alkitab. Dan daripada mengatakan mereka telah kembali ke hadirat Tuhan, akan lebih tepat mengatakan mereka telah kembali ke hadirat Alkitab. Dengan cara ini, orang memuja Alkitab seakan-akan Alkitab adalah Tuhan. Seakan-akan Alkitab itulah inti kehidupannya. Dan kehilangan Alkitab sama artinya dengan kehilangan hidupnya. Orang menganggap Alkitab sama tingginya dengan Tuhan. Bahkan ada orang yang menganggapnya lebih tinggi dari Tuhan. Jika orang tidak memiliki pekerjaan Roh Kudus, jika orang tidak bisa merasakan Tuhan, mereka tetap bisa hidup. Tetapi begitu mereka kehilangan Alkitab atau kehilangan pasal dan kata-kata terkenal dari Alkitab, mereka merasa seperti kehilangan hidup. Mereka percaya kepada keberadaanku hanyalah dalam ruang lingkup Alkitab, dan mereka menyamakanku dengan Alkitab. Tanpa Alkitab, aku tidak ada, dan tanpa aku, Alkitab tidak ada. Mereka tidak mengindahkan keberadaan atau tindakanku, melainkan mencurahkan perhatian yang berlebihan dan khusus pada setiap kata dalam kitab suci. Lebih banyak lagi, bahkan meyakini bahwa aku tidak boleh melakukan apapun yang kuinginkan, kecuali jika hal itu telah dinubuatkan dalam kitab suci. Mereka menganggap kitab suci terlalu penting. Dapat dikatakan bahwa mereka melihat kata-kata dan ungkapan sebagai sesuatu yang sangat penting, sampai-sampai mereka memakai ayat-ayat dari Alkitab untuk menilai setiap kata yang kuucapkan dan untuk mengecamku. Yang mereka cari bukanlah cara agar sesuai denganku atau cara agar sesuai dengan kebenaran, tetapi cara agar sesuai dengan perkataan Alkitab, dan mereka meyakini bahwa segala sesuatu yang tidak sesuai dengan Alkitab tanpa terkecuali bukanlah pekerjaanku. Bukankah orang-orang semacam ini adalah keturunan orang Farisi yang fanatik? Orang Farisi Yahudi menggunakan hukum Musa untuk mengecam Yesus. Mereka tidak berupaya untuk sesuai dengan Yesus pada waktu itu, tetapi dengan giat mematuhi hukum Taurat hingga ke huruf-hurufnya. Sampai setelah menuduhnya tidak mematuhi hukum Taurat dalam Perjanjian Lama dan menuduhnya bukan Mesias, mereka akhirnya memakukan Yesus yang tak berdosa itu ke kayu salib. Apa esensi mereka? Bukankah itu berarti mereka tidak mencari cara agar dapat sesuai dengan kebenaran? Saudara-si bersekutu, banyak orang mengaku mereka percaya kepada Tuhan, tapi sebenarnya percaya pada Alkitab. Mereka membatasi Tuhan di dalam lingkup kitab suci dan membandingkan pekerjaan Tuhan dengan perkataan Alkitab. Mereka menyangkali apapun yang tak sesuai dengannya. Apa bedanya mereka dengan orang Farisi? Orang Farisi membandingkan pekerjaan Tuhan Yesus dengan hukum Perjanjian Lama. Dan saat mereka melihatnya keluar dari batasan itu, mereka mengutuknya. Akhirnya membuat dia dipakukan di kayu salib. Sungguh pelajaran yang menyakitkan. Dalam iman, kita harus mencari kebenaran dan jejak langkah Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa telah mengungkapkan kebenaran untuk melakukan pekerjaan penghakiman, untuk mentahirkan dan membawa kita ke dalam kerajaan surga.
Tahap pekerjaan ini lebih dalam dan lebih tinggi daripada sebelumnya, dan itu berada di luar lingkup Alkitab. Jika kita menilainya berdasarkan perkataan harfiah dari Alkitab, maka kita melakukan kesalahan seperti orang Farisi. Ini memang layak untuk direnungkan. Selalu kupikir pekerjaan Tuhan tak boleh melampaui Alkitab, bahwa segala hal yang tak ada dalam Alkitab bukan pekerjaan Tuhan. Setelah lama beriman, aku hanya menganggap Tuhan terbatas pada Alkitab. Aku tak pernah menyadari bahwa hal ini keliru. Ada kutipan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka menyamakanku dengan Alkitab. Tanpa Alkitab aku tak ada, begitu juga sebaliknya. Mereka tidak mengindahkan keberadaan atau tindakanku, melainkan mencurahkan perhatian yang berlebihan pada kitab suci. Ada yang berkata, aku tak boleh melakukan yang kuinginkan, kecuali jika hal itu telah dinubuatkan dalam kitab suci. Setiap firman-Nya sangat tajam bagiku. Kenapa aku perlakukan Alkitab seperti Tuhan? Apakah itu mengutamakan Tuhan? Yang kupedulikan adalah Alkitab, bukan Tuhan. Inilah pertama kalinya kau menyadari hal ini setelah bertahun-tahun percaya. Iya. Tak kusangka betapa tingginya khotbah kilat dari timur. Tapi masih banyak pertanyaanku yang belum terjawab. Kurasa dengan mendengarkan mereka, aku bisa sekaligus mendapatkan jawaban. Aku tak boleh lagi terus percaya dengan bimbang. Aku juga ingin mendengar lebih banyak tentang pandangan kedua saudara itu tentang iman. Jadi aku bertanya tentang Wahyu 22 ayat 18. Karena aku bersaksi ke orang yang mendengar nubuat dari kitab ini, jika ada orang yang menambahinya, Tuhan akan menambahkan kepadanya wabah yang tertulis di kitab ini. Mereka berkata, Tuhan datang kembali dengan firman dan pekerjaan baru. Bagaimana seharusnya ayat ini ditafsirkan? Bagaimana mereka menjelaskannya? Saudara Wang berkata, menambahinya dalam ayat itu berarti tak menambahkan apapun pada nubuat dalam kitab Wahyu. Bukan berarti Tuhan tak akan datang kembali dan berfirman lebih banyak. Jika Tuhan tidak akan datang kembali dan berfirman lebih banyak pada akhir zaman, renungkanlah perkataan Tuhan ini. Banyak hal lain yang bisa kukatakan, tapi engkau belum bisa menerima semuanya itu. Namun saat Dia Roh kebenaran itu datang, engkau akan dituntunnya ke dalam seluruh kebenaran. Bagaimana itu akan digenapi? Dan kitab Wahyu menyebutkan 7 kali, siapa yang punya telinga hendaklah dia mendengarkan apa yang diucapkan Roh kepada gereja-gereja. Bagaimana menjelaskan hal ini? Bukankah itu berarti kau sedang menyangkali perkataan Roh Kudus kepada gereja-gereja pada akhir zaman, kebenaran yang Dia ungkapkan? Kita semua tahu bahwa Tuhan adalah mata air kehidupan yang selalu mengalir. Membatasi pekerjaan dan firman-Nya dengan Alkitab itu seakan Tuhan hanya mengatakan apa yang tercatat dalam Alkitab dan melakukan pekerjaannya seperti di masa lalu. Itu berarti membatasi dan tak menghormati Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa telah mengucapkan jutaan firman dan sedang melakukan pekerjaan penghakiman-Nya. Ini menggenapi nubuat Tuhan Yesus. Dia yang menolak aku dan tidak menerima firman-Ku, sudah ada yang menghakiminya. Firman yang aku nyatakan akan menghakiminya di akhir zaman. Dan dalam 1 Petrus dikatakan, karena waktunya akan datang, penghakiman harus dimulai di rumah Tuhan. Hanya dengan menerima kebenaran Tuhan pada akhir zaman dan penghakiman firman-Nya, barulah kita mampu memahami sumber dosa kita, dibebaskan dari belenggu kerusakan, dan berhenti menentang Tuhan. Barulah kita dapat sungguh taat dan menyembah Tuhan, lalu dibawa ke dalam kerajaan-Nya dan mendapatkan tempat tujuan yang indah. Mendengar hal ini, aku menyadari firman dan pekerjaan baru Tuhan pada akhir zaman sungguh dinubuatkan dalam Alkitab. Kupikir aku mengetahui Alkitab dengan sangat baik, tapi aku sama sekali tidak memahaminya dan tak tahu cara memperlakukan Alkitab dengan benar. Lalu,
kedua saudara itu bersekutu lebih banyak tentang pendekatan yang benar terhadap Alkitab. Aku benar-benar diyakinkan. Namun, aku juga merasa sangat sedih. Entah mengapa aku tersesat setelah bertahun-tahun beriman. Kukira percaya kepada Tuhan berarti percaya pada Alkitab dan selain itu berarti bukan. Kupikir pekerjaan dan firman-Nya terbatas pada Alkitab. Kupandang Alkitab lebih besar daripada Tuhan. Aku menentang perkataan bahwa Tuhan sedang melakukan pekerjaan baru dan mengucapkan firman baru. Dan aku tak mau untuk mencari. Dengan keras kepala, ku pegang teguh gagasanku dan menanamkannya pada saudara-saudari serta menyesatkan orang lain. Aku merasa khotbahku selama bertahun-tahun adalah cara untuk menipu jemaat gereja dan menyakiti mereka. Lalu aku sadar bahwa aku hanyalah pengkhotbah yang bebal dan bodoh. Mengesampingkan dan menyangkal diri sendiri adalah berkat bimbingan Tuhan. Aku berhubungan dengan banyak pengkhotbah dan mendiskusikan kitab suci bersama, tapi saudara itu bersekutu paling jelas. Aku orang yang sangat congkak, yang tak mudah diyakinkan, tapi kali ini aku sangat yakin. Aku sangat ingin mereka menjelaskan semuanya untuk menyingkirkan semua kebingunganku. Aku berkata, persekutuan kalian dapat kupahami. Tapi aku masih punya satu pertanyaan penting. Kau berkata Tuhan telah datang kembali sebagai perempuan. Itu hal yang tak bisa kuterima. Tuhan Yesus adalah laki-laki, jadi dia pasti datang kembali sebagai laki-laki. Inilah penghalang terbesarmu untuk menerima pekerjaan Tuhan pada akhir zaman. Ya. Lalu apa jawaban mereka? Saudara Wang berkata, Alkitab berkata, maka Tuhan menciptakan manusia, mereka diciptakan seperti dirinya, diciptakannya laki-laki dan perempuan. Ayat ini memberitahu kita bahwa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Tuhan yang berinkarnasi sebagai laki-laki bisa menjadi Tuhan, maka inkarnasinya bisa juga sebagai perempuan. Apapun jenis kelaminnya, ini adalah inkarnasi daging dari roh Tuhan. Tuhan sedang melakukan pekerjaannya sendiri. Kebenaran ini belum kita ketahui. Jadi, sejak inkarnasi pertama Tuhan sebagai laki-laki, banyak orang membatasi dia. Berpikir Tuhan yang berinkarnasi tidak bisa menjadi perempuan. Lalu, Saudara Wang membacakan firman Tuhan yang Maha Kuasa. Setiap tahap pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan memiliki signifikansi praktisnya sendiri. Saat itu, ketika Yesus datang, Dia datang dalam wujud laki-laki, dan ketika Tuhan datang kali ini, wujudnya adalah perempuan. Dari sini, engkau bisa melihat bahwa ciptaan Tuhan baik laki-laki maupun perempuan dapat digunakan dalam pekerjaannya, dan baginya tidak ada perbedaan gender. Ketika rohnya datang, dia dapat mengenakan jenis daging apapun yang dikehendakinya, dan daging tersebut dapat merepresentasikan dirinya. Entah laki-laki atau perempuan, daging itu dapat merepresentasikan Tuhan selama itu adalah daging inkarnasinya. Jika Yesus menampakkan diri sebagai perempuan ketika dia datang, dengan kata lain, jika seorang bayi perempuan dan bukan bayi laki-laki yang dikandung oleh Roh Kudus, tahap pekerjaan itu akan sama saja diselesaikan. Jika itu masalahnya, tahap pekerjaan saat ini akan diselesaikan oleh seorang laki-laki sebagai gantinya. Tetapi pekerjaan itu akan sama saja diselesaikan. Pekerjaan yang dilakukan di setiap tahap memiliki makna pentingnya sendiri. Tidak ada tahap pekerjaan yang diulangi atau yang bertentangan satu sama lain. Pada saat itu, Yesus dalam melakukan pekerjaannya disebut Putra Tunggal, dan Putra menyiratkan gender laki-laki. Lalu, mengapa Putra Tunggal tidak disebutkan di tahap saat ini?
Karena tuntutan pekerjaan mengharuskan adanya perubahan dalam gender yang berbeda dengan gender Yesus. Bagi Tuhan, tidak ada perbedaan gender. Dia melakukan pekerjaannya seperti yang Dia inginkan, dan dalam melakukan pekerjaannya, Dia tidak tunduk pada batasan apapun, tetapi sangat bebas. Namun, setiap tahap pekerjaan memiliki signifikansi praktisnya sendiri. Tuhan menjadi daging 2 kali, dan dengan sendirinya terbukti bahwa inkarnasinya selama akhir zaman adalah untuk yang terakhir kalinya. Dia telah datang untuk membuat semua perbuatannya diketahui. Jika di tahap ini Dia tidak menjadi daging untuk secara pribadi melakukan pekerjaan untuk disaksikan manusia, manusia akan selamanya berpegang teguh pada gagasan bahwa Tuhan itu hanya laki-laki, bukan perempuan. Jika tahap pekerjaan ini tidak dilakukan pada zaman terakhir, maka terhadap Tuhan, seluruh umat manusia akan diselubungi oleh bayangan gelap. Jika ini masalahnya, laki-laki akan menganggap dirinya lebih tinggi daripada perempuan, dan perempuan tidak akan pernah bisa mengangkat kepala mereka, dan kemudian bahkan tak seorang perempuan pun yang bisa diselamatkan. Orang-orang selalu menganggap bahwa Tuhan adalah laki-laki, dan terlebih lagi bahwa Dia selalu memandang rendah perempuan dan tidak akan menganugerahkan keselamatan kepadanya. Jika demikian, bukankah benar bahwa semua perempuan yang diciptakan Yahweh dan yang juga telah dirusak tidak akan pernah punya kesempatan untuk diselamatkan? Kalau begitu, bukankah tidak ada gunanya bagi Yahweh untuk menciptakan perempuan, yaitu menciptakan Hawa? Dan bukankah perempuan akan binasa untuk selamanya? Untuk alasan ini, tahap pekerjaan pada akhir zaman dilakukan untuk menyelamatkan seluruh umat manusia, bukan hanya menyelamatkan perempuan. Jika ada orang yang berpikir bahwa jika Tuhan harus berinkarnasi sebagai perempuan, itu semata-mata demi menyelamatkan perempuan, maka orang itu benar-benar bodoh. Lalu dia berkata, apakah Tuhan berinkarnasi sebagai laki-laki atau perempuan punya makna? Dan ada kebenaran yang harus kita cari. Jika Tuhan berinkarnasi lagi sebagai laki-laki, manusia akan berpikir Tuhan tidak pernah bisa menjadi perempuan. Bukankah itu membatasi Tuhan? Tuhan yang berinkarnasi sebagai perempuan memperlihatkan bahwa jenis kelamin apapun yang Dia ambil, esensinya tak pernah berubah. Dia adalah Tuhan dan selalu mampu melakukan pekerjaan Tuhan. Ini memberi pemahaman yang lebih akurat tentang Tuhan. Selain itu, inkarnasi Tuhan membantu kita memahami bahwa Dia adalah Tuhan bagi laki-laki dan perempuan. Jika Dia berinkarnasi lagi sebagai laki-laki, pasti ada diskriminasi terhadap perempuan. Dan orang-orang berpikir Tuhan membenci perempuan, bahwa mereka tak dapat diselamatkan. Bukankah itu kesalahpahaman? Inkarnasi Tuhan sebagai perempuan pada akhir zaman tak sesuai dengan gagasan manusia, tapi bermanfaat bagi keselamatan dan pemahaman manusia tentang Tuhan. Kasih Tuhan ada di dalamnya. Dia benar, semua yang Tuhan lakukan itu bermakna dan kita tidak boleh membatasi Dia. Ya, firman Tuhan yang Maha Kuasa menyingkapkan gagasanku. Karena Tuhan Yesus adalah laki-laki, aku berasumsi Tuhan tak pernah bisa berinkarnasi sebagai perempuan. Bagiku perbedaan jenis kelamin hanyalah pengakuan di mulut. Aku heran, mengapa aku berpikir Tuhan tak bisa mengambil wujud perempuan? Mengapa begitu bodoh? Lalu, Saudara Wang membacakan lagi firman Tuhan yang Maha Kuasa. Mari kita saksikan videonya. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, Tuhan bukan hanya Roh Kudus, bukan hanya roh atau roh yang 7 kali lipat lebih kuat,
atau roh yang mencakup segalanya, tetapi juga seorang manusia. Seorang manusia biasa, manusia yang sangat biasa. Dia bukan hanya laki-laki, tetapi juga perempuan. Keduanya serupa dalam hal mereka sama-sama terlahir dari manusia dan berbeda dalam hal yang satu dikandung dari Roh Kudus dan yang lainnya terlahir dari seorang manusia meskipun berasal langsung dari Roh. Mereka serupa dalam hal keduanya adalah daging inkarnasi Tuhan yang melakukan pekerjaan Bapa dan berbeda dalam hal yang satu melakukan pekerjaan penebusan dan yang lainnya melakukan pekerjaan penaklukan. Keduanya merepresentasikan Bapa, tetapi yang satu adalah Sang Penebus yang penuh dengan kasih setia dan belas kasihan, dan yang lainnya adalah Tuhan kebenaran yang penuh dengan murka dan penghakiman. Yang satu adalah panglima tertinggi yang memulai pekerjaan penebusan, dan yang lainnya adalah Tuhan yang benar yang menyelesaikan pekerjaan penaklukan. Yang satu adalah yang awal, yang lain adalah yang akhir. Yang satu adalah daging tanpa dosa, yang lain adalah daging yang menyelesaikan penebusan, melanjutkan pekerjaan, dan tidak pernah berdosa. Keduanya adalah roh yang sama, tetapi mereka tinggal dalam daging yang berbeda dan dilahirkan di tempat yang berbeda, dan mereka dipisahkan selang beberapa ribu tahun. Namun, semua pekerjaan mereka saling melengkapi, tidak pernah bertentangan, dan dapat dibandingkan. Keduanya adalah manusia, tetapi yang satu adalah bayi laki-laki dan yang lainnya adalah bayi perempuan. Selama bertahun-tahun ini, yang telah dilihat orang bukan hanya roh dan bukan hanya manusia, seorang laki-laki, tetapi juga banyak hal yang tidak sesuai dengan gagasan manusia. Dan dengan demikian, manusia tidak pernah mampu untuk sepenuhnya memahami diriku. Mereka tetap setengah percaya dan setengah meragukan aku, seolah-olah aku ada, tetapi seolah-olah aku juga mimpi yang penuh ilusi. Itulah sebabnya, hingga hari ini, orang-orang masih belum tahu siapa Tuhan itu. Dapatkah engkau benar-benar menyimpulkan aku dalam satu kalimat sederhana? Apakah engkau sungguh berani mengatakan, Yesus tidak lain adalah Tuhan, dan Tuhan tidak lain adalah Yesus? Apakah engkau sungguh berani mengatakan, Tuhan tidak lain adalah Roh, dan Roh tidak lain adalah Tuhan? Apakah engkau merasa nyaman berkata, Tuhan hanyalah manusia berpakaian daging? Apakah engkau benar-benar memiliki keberanian untuk menegaskan bahwa gambar Yesus merupakan gambar Tuhan yang luar biasa? Apakah engkau mampu menggunakan kefasihan bicaramu untuk menjelaskan watak dan gambar Tuhan secara menyeluruh? Apakah engkau benar-benar berani mengatakan, Tuhan menciptakan laki-laki saja, bukan perempuan, menurut gambarnya sendiri? Jika engkau mengatakan ini, berarti tidak ada perempuan di antara mereka yang kupilih, dan terlebih lagi, perempuan tidak akan menjadi salah satu golongan manusia. Sekarang, apakah engkau benar-benar tahu siapa Tuhan itu? Apakah Tuhan itu manusia? Apakah Tuhan itu roh? Apakah Tuhan itu benar-benar seorang laki-laki? Dapatkah hanya Yesus yang menyelesaikan pekerjaan yang hendak kulakukan? Jika engkau memilih hanya satu dari pertanyaan di atas untuk menyimpulkan esensiku,
berarti engkau adalah orang percaya setia yang sangat bodoh. Jika aku bekerja sebagai daging inkarnasi sekali dan hanya sekali, akankah engkau membatasi aku? Dapatkah engkau sepenuhnya memahami diriku dengan melihat sekilas saja? Dapatkah engkau benar-benar sepenuhnya menyimpulkan diriku berdasarkan apa yang telah disingkapkan kepadamu selama masa hidupmu? Jika aku melakukan pekerjaan yang serupa dalam 2 inkarnasiku, bagaimana pandanganmu tentang aku? Akankah engkau meninggalkan aku selamanya terpaku di kayu salib? Mungkinkah Tuhan itu sesederhana yang engkau nyatakan? Firman ini sungguh menyadarkanku. Aku selalu berkata bahwa Tuhan adalah Roh yang Maha Kuasa dan Maha Hadir. Aku tak boleh membatasi Dia. Dia pertama berinkarnasi sebagai laki-laki. Bukankah normal baginya untuk datang sebagai perempuan kali ini? Saat dia berinkarnasi apapun jenis kelaminnya, dia merepresentasikan Tuhan. Dia mampu menyelamatkan umat manusia. Ini sebenarnya sederhana. Mengapa aku memandangnya sebagai misteri? Makin kurenungkan, makin kusadari kekeliruanku. Aku sungguh tak mengenal Tuhan. Tapi selalu membatasi Dia. Itu tak masuk akal. Firman Tuhan menyadarkanku. Lalu saudara Si bersekutu. Untuk meyakini apakah itu adalah inkarnasi Tuhan, kuncinya adalah melihat apakah Dia memiliki esensi ilahi dan apakah Dia mampu mengungkapkan kebenaran atau tidak. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, Dia yang adalah Tuhan yang berinkarnasi akan memiliki esensi Tuhan, dan Dia yang adalah Tuhan yang berinkarnasi akan memiliki pengungkapan Tuhan. Karena Tuhan menjadi daging, Dia akan melaksanakan pekerjaan yang ingin Dia lakukan, dan karena Tuhan menjadi daging, Dia akan mengungkapkan siapa Dia, dan akan dapat membawa kebenaran kepada manusia, menganugerahkan hidup kepadanya, dan menunjukkan jalan kepadanya. Daging yang tidak memiliki esensi Tuhan pasti bukan Tuhan yang berinkarnasi. Ini tidak diragukan lagi. Jika manusia berniat untuk menyelidiki apakah daging itu adalah daging inkarnasi Tuhan, manusia harus menegaskannya dari watak yang Dia ungkapkan dan perkataan yang Dia ucapkan. Dengan kata lain, untuk menegaskan apakah itu adalah daging inkarnasi Tuhan atau bukan, dan apakah itu jalan yang benar atau bukan, orang harus membedakan berdasarkan esensinya. Jadi, untuk menentukan apakah itu daging Tuhan yang berinkarnasi atau bukan, kuncinya terletak pada esensinya, pekerjaannya, perkataannya, wataknya, dan banyak aspek lainnya. Bukan pada penampilan lahiriahnya. Firman Tuhan sangat jelas. Dia Tuhan dalam daging yang mengungkapkan kebenaran, menunjukkan jalan, dan memberi kita hidup. Saat Tuhan Yesus datang untuk bekerja dalam daging, Dia tampak seperti orang kebanyakan. Dia anak tukang kayu. Banyak yang tak mau mengakuinya Tuhan karena alasan itu. Lalu mengapa banyak orang yang mengikut Tuhan Yesus? Itu karena pekerjaan dan firman-Nya tak mampu dilakukan oleh siapapun. Dia mengungkapkan kebenaran dan memberi jalan pertobatan. Dia adalah kasih dan penebusan bagi umat manusia. Tak seorang pun mampu melakukan semua itu. Jadi, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berinkarnasi. Tuhan yang Maha Kuasa telah datang kembali, dan penampilannya seperti orang biasa. Tapi Dia telah mengungkapkan kebenaran dan sedang melakukan pekerjaan penghakiman. Dia telah menaklukkan dan membentuk sekelompok pemenang. Pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa sungguh besar dan mengguncang dunia.
menyingkapkan watak benar Tuhan kepada manusia, dan membawa kita ke jalan hidup yang kekal. Ini adalah hal yang tak mampu dicapai manusia. Jika yang kita persoalkan adalah jenis kelamin inkarnasi, bukan kebenaran yang Tuhan ungkapkan, itu sangat bodoh dan menentang Tuhan seperti orang Farisi. Persekutuan yang sangat jelas. Ya, banyak gereja berbicara tentang kewaspadaan terhadap Kristus palsu, tapi tak seorang pun dapat menjelaskan cara mengenali Tuhan dalam daging. Hanya Tuhan yang Maha Kuasa yang dapat menjelaskan aspek kebenaran ini. Aku sungguh yakin. Aku juga merasa sangat bersalah. Aku orang percaya dan banyak membaca Alkitab, tapi bahkan tak tahu cara mengenali Tuhan. Aku seperti orang sekuler menilai buku dari sampulnya. Berasumsi bahwa Tuhan yang berinkarnasi tak mungkin perempuan. Jika aku lahir pada zaman kasih karunia, aku pasti mengutuk Tuhan Yesus seperti orang Farisi. Lalu kami bersekutu lebih banyak, termasuk misteri rencana pengelolaan Tuhan, 3 tahap pekerjaannya, cara dia melakukan pekerjaan penghakimannya pada akhir zaman untuk menyelamatkan manusia. Aku makin yakin firman Tuhan yang Maha Kuasa adalah kebenaran. Dia adalah Tuhan Yesus yang datang kembali. Hanya Tuhan yang mampu mengungkapkan misteri kebenaran ini, yang mampu mentahirkan dan menyelamatkan orang lain, dan yang mampu menentukan kesudahan dan tempat tujuan orang. Ini sungguh membuka mataku. Tak heran saudara-saudari itu menerima kilat dari timur. Mereka telah menemukan kebenaran dalam firman Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka menyambut kedatangan Tuhan kembali. Siapa yang ingin menjauh setelah menemukan jejak langkahnya dan menghadiri perjamuan kawin anak domba? Bukankah itu bodoh? Hari-hariku sia-sia. Seandainya aku menyelidikinya lebih awal tentang kilat dari timur, aku pasti sudah lepas dari penderitaan dan menikmati air kehidupan. Aku buta dan bodoh, hanya mendengarkan omong kosong pendeta tanpa berpikir. Aku sungguh congkak, terus berpegang teguh pada Alkitab dan mendoktrin saudara-saudari dengan gagasanku yang keliru. Membuat mereka menyangkali dan mengutuk pekerjaan baru Tuhan bersamaku. Aku menghalangi orang lain untuk menyambut kedatangan Tuhan. Itu mengingatkanku saat Tuhan Yesus menegur orang Farisi. Karena engkau menutup kerajaan surga terhadap manusia, padahal engkau sendiri tak pernah pergi ke sana, namun engkau menghalangi orang yang berusaha ke sana. Aku bertindak persis yang dilakukan orang Farisi. Menutup kerajaan surga, tak masuk atau membiarkan orang lain masuk. Aku merugikan saudara-saudari. Itu kejahatan besar. Dengan hal buruk yang telah kulakukan terhadap Tuhan yang Maha Kuasa, aku membenci diriku. Dan mau tak mau, hanya berlari ke dapur dan menangis. Lalu, aku membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa. Karena engkau percaya kepada Tuhan, engkau harus beriman pada semua firman Tuhan dan dalam semua pekerjaannya. Dengan kata lain, karena engkau percaya kepada Tuhan, engkau harus menaatinya. Jika engkau tidak dapat melakukan hal ini, maka tidak masalah apakah engkau percaya kepada Tuhan atau tidak. Jika engkau sudah bertahun-tahun percaya kepada Tuhan, tetapi belum pernah menaatinya, dan tidak menerima seluruh firman-Nya, melainkan meminta Tuhan untuk tunduk kepadamu dan bertindak sesuai dengan gagasan-gagasanmu, maka engkau adalah orang yang paling memberontak dan engkau adalah orang tidak percaya.
Bagaimana orang semacam ini dapat menaati pekerjaan dan firman Tuhan yang tidak selaras dengan gagasan-gagasan manusia? Orang yang paling suka memberontak adalah orang yang dengan sengaja membantah dan menentang Tuhan. Mereka adalah musuh Tuhan, anti-Kristus. Sikap mereka selalu adalah sikap bermusuhan terhadap pekerjaan Tuhan yang baru. Mereka tidak pernah memperlihatkan kecenderungan sedikit pun untuk tunduk. Mereka juga tidak pernah dengan senang hati tunduk atau merendahkan diri. Mereka meninggikan dirinya sendiri di hadapan orang lain dan tidak pernah tunduk kepada siapapun. Di hadapan Tuhan, mereka menganggap dirinya yang paling fasih dalam mengkhotbahkan firman dan yang paling cakap dalam membentuk orang lain. Mereka tak pernah melepaskan kekayaan yang dimilikinya, tetapi memperlakukannya sebagai pusaka keluarga untuk dipuja sebagai bahan khotbah kepada orang lain dan menggunakannya untuk menceramahi orang-orang bodoh yang mengidolakan mereka. Memang ada beberapa orang seperti ini di gereja. Dapat dikatakan, mereka ini adalah pahlawan-pahlawan degil dari generasi ke generasi tinggal di rumah Tuhan. Mereka menganggap mengkhotbahkan firman sebagai tugas tertinggi mereka. Tahun demi tahun, dari generasi ke generasi, mereka terus menjalankan tugas mereka yang sakral dan tak bisa diganggu-gugat. Tidak ada orang yang berani menyentuh mereka, dan tak seorang pun berani menegur mereka secara terbuka. Mereka menjadi raja-raja di rumah Tuhan, merajalela sementara mereka menindas orang lain dari masa ke masa. Gerombolan setan ini berusaha bekerja sama dan menghancurkan pekerjaanku. Mana mungkin kubiarkan setan-setan yang hidup ini ada di depan mataku? Bahkan orang-orang yang hanya setengah taat pun tidak dapat melanjutkan sampai akhir. Apalagi para penindas ini yang sama sekali tidak punya ketaatan dalam hati mereka. Perkataan keras Tuhan benar-benar menghunjam hatiku. Rasanya setiap firman adalah penghakiman terhadapku. Selama bertahun-tahun, kupikir di gereja hanya imanku yang tertinggi, bahwa aku orang yang paling setia. Kuperlakukan pengorbananku sebagai modal pribadi, bagaikan punya otoritas raja di gereja. Aku menjadi penentu keputusan atas segalanya. Saudara-saudari percaya kepada Tuhan dan membaca Alkitab, tapi akulah yang mereka dengarkan. Aku sungguh keras untuk mempertahankan gagasanku tentang penyambutan Tuhan dan menghalangi saudara-saudari agar tak menyelidikinya. Aku menutup gereja sepenuhnya. Jemaat gereja takut menerima orang yang menyebarkan kilat dari timur dan tak berani mendengarkan mereka. Beberapa orang menyukai perkataannya, tapi tak berani terus mendengarkan, takut akan kukeluarkan. Aku adalah hamba jahat yang menghalangi orang untuk menyambut Tuhan. Aku adalah orang Farisi zaman modern. Aku menyinggung watak Tuhan dan Dia mendisiplinkanku. Namun aku tetap tak berbalik, tetap saja berpegang pada gagasanku seakan itu kebenaran. Bukannya menyelidiki pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa pada akhir zaman. Betapa congkaknya diriku. Kubuat saudara-saudari di gereja mendengarkanku. Aku mencoba berdiri di posisi Tuhan. Itu seperti antikristus, seperti penghulu malaikat. Setelah bertahun-tahun menjadi orang percaya, aku menentang Tuhan dan tak mengenalnya. Aku sungguh tak layak menerima belas kasihan dan keselamatan Tuhan. Aku merasa
sangat berutang budi kepada Tuhan ketika menyadari hal itu. Aku bersujud di hadapan Tuhan, menangis, dan berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, tindakanku sungguh pantas mendapatkan kutukan-Mu. Aku tak pantas hidup di dunia. Kau telah memberkatiku dengan mendengar suara-Mu. Tuhan, begitu banyak kejahatanku. Aku tak layak memohon belas kasihan-Mu. Aku hanya memohon Engkau memberiku kesempatan untuk menebus dosa-dosa dan pelanggaranku. Kubayar harga berapapun untuk memberitakan Injil, agar orang-orang bisa datang ke hadapan-Mu dan menerima keselamatan-Mu. Untuk sesaat, aku makan firman Tuhan yang Maha Kuasa dengan lahap dan memahami begitu banyak kebenaran yang baru. Seperti, apa arti inkarnasi, apa arti iman kepada Tuhan, apa arti melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan apa arti perubahan watak, bagaimana cara mengasihi dan memuaskan Tuhan. Aku merasa mendapatkan banyak dari semua penyiraman dan makanan dari firman-Nya. Aku sungguh menghadiri perjamuan kawin anak domba. Aku menjadi yakin, inilah penampakan dan pekerjaan Tuhan, jalan yang Dia tunjukkan. Selain itu, masalah kesehatanku lenyap begitu saja. Bersama dengan saudara-saudari, kubuat 9 rekan sekerja utama dan 30-an lebih pemimpin tim datang ke hadapan Tuhan. Aku mulai mengabarkan Injil dan melaksanakan tugasku, agar lebih banyak orang percaya sejati cepat memperoleh keselamatan Tuhan pada akhir zaman. Syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Syukur kepada Tuhan.